Maaf ya kalau misalnya aku menjelaskannya itu terlalu cepat karena ini panjang dan aku nggak mau waktunya terlalu lama, nanti kalian bosen buat dengernya. Terus abis aku ketemu sama teman bapakku, akhirnya aku check in lah ke dalam gitu kan. Jadi kita wajib banget sudah login di aplikasi Peduli Lindungi gitu ya, karena nanti di situ kita harus scan dan kita harus ngasih tahu kalau kita itu udah vaksin dan kita sudah swab PCR, karena di Peduli Lindungi ada datanya semua gitu kan, vaksinnya apa, tanggal berapa, PCR-nya udah apa belum, di tanggal berapa, jam berapa, kayak gitu. Nah, karena jadi kalau misal kalian sudah di aplikasi Peduli Lindungi, kalian nggak usah ngeprint atau berkas PCR-nya nggak apa-apa, tapi lebih amannya dibawa aja nggak apa-apa. Waktu aku nggak sempat buat ngeprint karena jam 6 sore hasil keluar bisa diambil di rumah sakit, tapi aku udah OTW ke Jakartanya, jadi aku nggak bisa dong ngambil ke RS Umuhaninya kayak gitu. Terus akhirnya aku cuma ngasih tahu pakai aplikasi Peduli Lindungi aja. Ternyata nggak apa-apa. Pertama kita cek scan di depan. Jadi awalnya itu scan dulu kita udah PCR atau belum. Tapi kalau kalian udah ada aplikasi Peduli Lindungi, aku nggak usah scan kayak gitu loh. Terus ke depan lagi ngasih tahu PCR-nya mana. Oh ini udah. Terus akhirnya kita masuk ke dalam. Terus ketika udah masuk ke dalam seperti biasanya, kalau misal kita mau naik pesawat ya, karena jujur ini baru pertama kali aku naik pesawat, jadi bukannya aku katro atau kayak gimana, cuma aku mau sharing aja kayak gitu ya. Setelah itu aku nunggu di dalam di papan yang buat check ngambil tiket sama naruh bagasi itu, di papannya itu ada loh, maksudnya jurusan ke Batam kayak gitu kan, dari nomor 26 sampai 29 kalian bisa check in di situ kayak gitu loh. Nah pas jam 1 kurang itu tuh udah ganti kan Batam gitu kan, akhirnya aku sama temennya bapakku langsung ke situ. Terus karena kita pesennya itu bareng tiketnya, jadi tiketnya itu aku dipesenin sama teman bapakku pakai Traveloka. Jadi kita check-innya itu bareng bertiga gitu. Terus kalau yang Super Airjet ini gratis bagasi kabin 20 kilo, bagasi atas 7 kilo. Aku bawa koper 1, tas 1, kardus 1, sama plastik jajanan yang aku bawa dari perjalanan aku naik travel itu. Terus jadi total digabung orang 3 itu kita dapat gratis 60 kilo kabin bawah ya. Habis itu kita check in, kita cetak tiketnya, kita kasih tahu swab PCR-nya, KTP, terus barang-barangnya kita masukkan ke bagasi yang sekiranya berat gitu, ditimbang. Kalau misal yang nggak gratis bagasi harus bayar dulu nanti setelah ditimbang beratnya berapa, ada lokasi buat pembayarannya sendiri. Terus abis aku udah dapet tiketnya, udah dapet yang buat ngambil bagasinya, aku sama temen bapakku langsung OTW ke aku lupa, ke tempat lagi gitu loh, dan tempatnya itu kita nunggu. Kita nunggu sampai ada pengumuman kita harus OTW ke pesawatnya gitu. Tapi sebelum itu kita harus cek dulu ternyata, mulai dari ketika kita masuk jalurnya itu kita harus ngasih tiketnya sama KTP. Terus kita harus buka masker sebentar karena memastikan ya orang yang ini tuh sesuai sama KTP-nya atau enggak gitu kan, jangan sampai salah orang gitu. Habis itu setelah udah pengecekan itu kita harus lepas jaket, harus lepas jam tangan, HP semua. Jadi kita ngelewatin mesin X3 atau apa sih namanya, aku nggak tahu.
Intinya aku lepas jaket, aku lepas jam tangan, dan aku masuk ke yang tabung gitu, kayak gini. Terus diperiksa deh, aman. Kita ambil barang-barangnya lagi yang tadi di itu. Setelah sudah, kita masuk ke sebuah ruangan buat nunggu ya, nunggu ada panggilan jurusan ke Batam. Kita harus memasuki pesawat kayak gitu. Nunggunya lumayan lama sih. Jadi kita OTW jam 12.50 gitu. Terus kita masuk ke pesawat. Abis kita masuk ke pesawat, kau kobeng ya. Abis kita masuk ke pesawat, ya udah kan dikasih tahu tuh tiketnya, kita duduk di bangku nomor berapa dan A, B atau C kayak gitu kan. Kalau yang A itu yang deket jendela, B C. Kalau aku B 19B. Jadi nomor 19 dan aku duduk di tengah gitu. Terus habis itu aku ternyata ketemu temenku, bukan temenku, maksudnya aku ketemu sama kenalan baru gitu, cewek, dia dari Palembang ke Batam juga, dan dia mau merantau juga. Terus pesawat, ya seperti biasanya lah, dikasih tahu pramugarinya kan, harus pakai sabuk pengaman lah, segala macem, matikan HP lah, segala macem, pokoknya itu. Dan ketika jalan tuh pesawatnya ya, ketika mau naik itu kalian tau gak sih rasanya kayak gimana gitu. Mungkin kalau yang udah berkali-kali biasa aja, norak banget sih gitu ya, tapi kalau bagi aku yang pertama kali naik pesawat ini kayak agak sedikit takut dan was-was sih ya. Terus pas naik itu beli, cuy, di sini itu beli banget ya, duit gitu loh, beli lah pokoknya gitu. Terus abis itu pramugarinya udah ngasih tahu ya harus pakai ini itu gitu-gitu. Terus kalau ada gambarnya aku kasih tahu ya, pramugari Super Airjet itu bukan pakai batik, pakai rok itu enggak. Jadi nanti aku kasih tahu fotonya kalau ada ya. Terus abis itu perjalanan kurang lebih 2 jam atau 2,5 lah. Aku TW jam 1, aku sampai jam setengah 3. Jam 1, jam 2. Oh salah, ternyata 1,5 jam doang. Iya, 1,5 jam doang. Aku OTW jam 1 sampai jam setengah 3. Nah, ketika di pesawat itu biasa aja sih, tapi aku ngantuk gitu, tidur. Habis tidur, pas pesawat mau ke kanan tuh terasa loh di badan kayak serel gitu, nyerel kayak gitu lah. Terus habis itu pesawat mau turun kan, landing. Itu juga rasanya geli gitu loh, karena apalagi kalau pesawat mau naik lagi tuh terasa banget di sini gitu. Terus habis itu pesawat turun, dan turunnya tuh kayak brrr gitulah, rasain sendiri aja. Terus setelah sampai kita ke tempat yang mau ngambil bagasi, tapi kita harus itu ya di e-haq, aplikasi yang Peduli Lindungi itu kita harus daftar atau buat di e-haq gitu loh. Jadi kayak bacanya gimana sih aku nggak tahu ya, e-haq pokoknya itulah, ngisi data perjalanan dari kota mana, naik pesawat apa, berangkat jam berapa sampai jam berapa, intinya kayak gitu. Kayak kan check in ya, check out mungkin ya namanya. Kok check out sih iya ya, apa sih namanya, lupa lah. Intinya ketika udah di aplikasi itu udah selesai, kita langsung ke tempat buat ngambil bagasi. Nah, kalau aku tipsnya ya, biar kita nggak bingung koper kita mana, barang kita mana gitu kan, karena kopernya kan banyak gitu kan, nggak cuma satu orang gitu. Aku pitain tuh kopernya tuh, kalian bisa lihat kan, masih nempel di koperku. Koperku kayak gini tuh ada 3 macem loh di bandara yang di bagasi itu. Kalau nggak ditandain bingung kan aku. Jadi tips dari aku ya, barang bawaan kalian ikat sama tali rafia boleh, sama pita juga boleh, itu buat tanda gitu loh kalau ini tuh koper kamu, koper kita, dan itu nggak hilang gitu. Terus setelah sampai tuh ya, kopernya udah diambil di bagasi,
aku carilah bapakku sama suaminya temanku ini gitu kan, teman bapakku ini, dan udah ada tuh bapakku jemput. Dan akhirnya aku sama bapak, aku salim sama bapak, barangnya aku ambil, dan aku dijemput sama bapak itu naik motor. Nah, perjalanan dari dari bandara ke rumah kurang lebih 1 jaman lah ya, dekat, nggak terlalu jauh. Terus abis setelah itu aku sampai rumah dan aku ketemu sama keluargaku, sama mamaku, sama adekku, kakak-kakakku, dan sampai hari ini aku di Batam gitu. Dan mungkin itu aja ya guys, sharing dari aku tentang pengalaman aku OTW ke Batam. Setelah beberapa tahun aku ke Batam. Oke. Mungkin itu aja yang aku mau ngasih tahu sama kalian. Dan sebelumnya aku mau ucapkan terima kasih banget buat cowokku yang udah mau nganterin aku ke bandara Jakarta Soekarno-Hatta. Thank you. Oke, segitu aja informasi dari aku. Kalau misalnya kalian mau tanya, kalian langsung aja komentar. Dan mohon maaf kalau misal dalam aku menjelaskan terlalu panjang atau terlalu terbelit-belit, karena kegoh gitu loh, baru pertama kali ngonten lagi gitu. Oke, thank you buat semuanya, dan see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching guys. See you. Bye bye.